Jadi kita udah minder duluan. Begitu kita ketemu dengan orang-orang dari Belanda, dari Inggris, dari Eropa, dari Amerika, minder duluan. Karena seolah-olah orang bule itu pasti pinter. Padahal bule goblok itu juga banyak. Banyak. Buktinya apa? Saya beberapa kali mengislamkan orang ateis itu hanya berangkat dari narasi yang kita bangun bisa mengalahkan apa yang dia paham. Contoh, saya pernah mengislamkan seorang ateis dari Islandia, namanya Audur Linda. Dia waktu itu ikut orang Bandung yang dulu jualan, kebetulan ini sempat viral jadi bintang tamu saya di TV. Siapa yang odading itu siapa? Mang Oleh. Yang duta kulinernya Kang Emil itu loh. Itu siapa? Mang Oleh Odading. Mang siapa namanya? Mang Oleh. Iya. Yang dulu ada istilah. Ade Londok ya, Oh, Ade Londok, Ade Iya. Londok. Odading, Odading. Iya. Kalau sekarang ada istilah. Apa? Dulu Odading, sekarang semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Hati-hati. Nah, waktu itu saya pengen mengatakan apa? Bahwa tidak semua bule itu cerdas. Dia lihat penampilan saya seperti ini, dia tanya sama saya, "Who are you? Anda siapa?" Saya bilang Ustadz, dia nggak paham. Karena orang-orang Eropa itu nggak paham Ustadz itu apa. Akhirnya saya jawab, "I am Muslim teachers." Guru agama Islam. Dia baru ngeh. Kemudian apa? Dia gantian saya tanya, "And you?" "I am Audur Linda from Iceland, Islandia." "Usia kamu berapa?" 20 tahun. Lah saya tanya, "Agama kamu apa?" Dia bilang, "I am ateis." Gak percaya Tuhan. Saya tanya, "Kenapa kamu menjadi ateis?" Dia jawab, "Because God is nothing." Tuhan itu gak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, kami tidak percaya dengan Tuhan. Nah, saya mau syuting, mau masuk ke ruangan studio. Dia tanya begini, "Boleh nggak saya tanya satu hal sama Anda?" "Apa?" "Kenapa perempuan dalam Islam itu begitu dipenjara?" kata dia. Bentuknya apa? Pergaulannya dibatasi, harus nutup aurat pakai jilbab. Tolong ya adik-adik yang sudah pakai jilbab, tolong pertahankan. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Makanya besok kalau ada cowok yang mencintai kamu, katakan sama cowokmu, "Mas, kalau kamu mencintai aku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan." Ini adik-adiknya semangat halal gitu ya, tapi bereskan dulu sekolahnya ya. Jangan terlalu lama pacaran, karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Nah, pertanyaan dia ini mungkin nanti bisa jadi jawaban Ibu Gubernur ketika ketemu orang-orang yang model seperti ini. Kenapa perempuan itu dipenjarakan dalam Islam, harus pakai jilbab, tidak boleh disentuh sebelum dihalalkan? Karena ternyata yang namanya Audur Linda ini anak yang lahir dari hasil di luar pernikahan. Karena memang di Islandia itu menikah malah dianggap lucu. Jadi kalau orang senang ya sudah, menikah saja. Enggak, mohon maaf, ya kawin saja. Pacaran nggak perlu menikah. Sehingga banyak anak yang lahir di luar pernikahan. Kalau di Indonesia namanya MBA, Married by Accident. Nah, jawaban saya waktu itu apa? You know Queen Elizabeth, saya bilang. Anda tahu nggak Ratu Elizabeth? Oh, dia bilang, yes I see. Saya tahu. Begitu terhormatnya Queen Elizabeth di mata orang Great Britania, Inggris Raya. Tidak semua orang bisa mendekat kepada Ratu Elizabeth. Apalagi kok salaman, mendekat lo nggak bisa.
maka harus melewati protokoler yang luar biasa. Nah, di mata kami umat Islam, perempuan itu jauh lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Makanya apa? Kami tidak sembarangan untuk bisa menyentuhnya. Kami tidak sembarangan untuk bisa mendekatinya. Karena kami menghormati mereka, kami dilarang untuk melihat auratnya. Maka kenapa aurat mereka harus ditutup? Cewek harus menggunakan jilbab, pakaiannya panjang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perempuan Islam bagi kami itu jauh lebih terhormat dibandingkan Ratu Elizabeth. Kang Adi tahu? Begitu saya mau masuk studio langsung dia bilang, sorry, I am sorry sir, dia bilang, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Ketemu saya 10 menit akhirnya dia masuk Islam. Maksud saya apa? Tidak semua orang bule itu ya pinter gitu. Biasa aja. Tapi kenapa kita kok kemudian tidak percaya diri ketemu orang bule? Makanya ada kalau di Bandung ada orang bule diajak ngomong saja. Bule-bule kambing, bule ayam, ajak ngomong aja nggak apa-apa. Bule. Oh bule ya? Bule itu ya. Satu. Kemudian yang kedua, bentuk ketidakpercayaan diri kita. Kalau kita ketemu, mohon maaf umpamanya, orang Cina, mindset yang ada di otak kita apa? Ini orang kaya. Sehingga seolah-olah kalau ketemu orang Cina, Cina itu pasti kaya, Bapak Ibu. Padahal mohon maaf, Cina kere itu cukup banyak. Kalau Anda datang ke Singkawang umpamanya, di Kalimantan, itu kawan-kawan kita Cina jualan gorengan itu biasa. Ngamen pinggir jalan itu biasa. Tapi selama ini apa? Seolah-olah kalau kita ketemu orang Cina itu kaya, punya toko, punya toko, gambarannya wow. Padahal Cina yang weh juga banyak, tidak hanya wow. Nah, satu lagi, kalau kita ketemu orang Arab, apalagi pakai jubah, pakai serban diubel-ubelkan di kepala itu, yang ada di otak kita apa? Ini orang suci, orang suci. Padahal tidak semua yang pakai jubah itu orang Islam. Saya pernah, Kang Emil, bawa teman jamaah umroh, dia sama sekali nggak pernah ibadah. Taunya kalau pakai jubah itu Habib. Begitu landing di Jeddah, dia lihat orang Arab pakai jubah, dia teriak, wow, orang Jeddah semuanya Habib. Kan goblok. Karena apa? Seolah-olah kalau pakai jubah itu suci. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita mempunyai pemikiran seperti itu? Karena kita nggak percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Contoh, kalau soal ngomong pakaian orang Arab, budaya kita, nggak usah ngomong Indonesia, Jawa Barat saja. Ini kan keren gitu. Ini kan keren. Kita harusnya percaya diri dong dengan kearifan lokal yang kita miliki. Baru ngomong budaya loh ini, belum ngomong yang lain. Yang kemudian apa? Budaya di Jawa Barat ini umpamanya di Tanah Pasundan itu banyak jauh yang lebih keren dibandingkan budaya mereka. Contoh soal pakaian. Coba saya mau tanya adik-adik sebelum saya lanjutkan. Tolong bedakan antara agama dengan budaya. Tolong dijawab dengan keras. Menutup aurat itu budaya apa agama? Betul, agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Mulai bingung. Perintah menutup aurat itu budaya, agama. Cara menutup aurat budaya apa agama? Budaya. Orang Arab ketika diperintahkan tutup auratmu, mereka menutup dengan menggunakan jubahnya. Begitu masuk kota Bandung, pertanyaan saya, apakah orang Bandung juga harus menutup aurat dengan menggunakan jubah? Jawabannya tidak. Makanya begitu masuk kota Bandung, boleh pakai jas, style kayak Kang Emil. Boleh pakai, ini namanya apa? Baju apa ya? Beskap. Beskap kayak kamu, kayak Adi. Boleh pakai baju batik kayak Bapak. Boleh pakai kaos. Kamu boleh pakai celana jeans, setan, demit, iblis. Boleh-boleh saja. Boleh pakai sarung. Boleh pakai sarung. Mas Adi, yang saya pakai ini namanya apa? Sarung bukan ya ini? Celana. Adik-adik yang saya pakai namanya apa? Oh, jangan bilang kulot, masa kulot? Ini namanya tokrung.
katok sarung. Kalau orang Indonesia bilang apa? Celana sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak Celana. ini budaya. Dan kita nggak pernah percaya diri dengan budaya kita itu. Coba saya mau tanya lagi. Songkok yang dipakai sama Pak Gubernur itu songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Berarti orang non Islam boleh nggak pakai songkok? Ini namanya apa? Ikat. Ikat apa? Ikat Sunda. Ikat Sunda. Ini budaya apa agama? Budaya. Nah, ini baru ngomong Bandung saja, bentuk ikatnya macam-macam. Belum lagi ngomong Jawa. Coba, ini kalau saya pakai namanya apa? Belangkon. Belangkon. Ini kalau saya umroh haji kemarin sama Pak Gubernur, ketemu orang Arab pasti ditanya, Mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, Hada belangkon. Gitu kan. Dia tanya lagi, mau gua belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina uroksi, wadahnya kepala. Ini saja, kita jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Makanya mohon maaf, pakaian mereka itu monoton. Ya di mana-mana pakai jubah. Di kebun kurma ya pakai jubah, nyopir taksi ya pakai jubah. Apalagi ke kebun ya pakai jubah, pegawai imigrasi semuanya pakai jubah. Artinya baru dari satu pakaian saja kita sudah jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak percaya diri? Nah, karena kita kurang percaya diri inilah kemudian banyak orang yang mengambil peluang. Wah, orang Indonesia ini gak percaya diri. Mereka melihat apa yang kemudian bisa kita lakukan. Mereka melihat Indonesia ini banyak bangsa yang seksi kan. Artinya apa? Kaya. Sumber daya alamnya, wow, amazing. Siapa yang bisa mengalahkan Indonesia? Cuman persoalannya adalah kenapa kekayaan bangsa ini tidak bisa membawa anak bangsa menjadi sejahtera? Jawabannya adalah karena begitu gampangnya kita diprovokasi oleh pihak-pihak asing. Provokasi dalam hal apa? Dalam hal agama, teologi, aliran kepercayaan, madhab, dan lain sebagainya. Coba, orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, Pak, itu kalau mau nyerang Indonesia dengan agresi militer, mereka mikir, kenapa? Penjajahan, kita yang hanya bermodal bambu runcing, itu bisa mengalahkan Belanda dan sekutunya. Padahal hari ini mohon maaf, sista kita itu jauh lebih luar biasa dibandingkan zaman-zaman perjuangan. Makanya mereka nggak mungkin melakukan agresi militer sebagaimana Rusia ke Ukraina umpamanya. Pakai bom, pakai atom, nggak mungkin. Apa yang mereka lakukan? Agresi yang dilakukan bukan agresi militer, tetapi agresi akidah, agresi keyakinan dengan memasukkan paham-paham baru. Contoh, paham-paham yang terkait dengan khilafah, yang mulai mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Padahal tadi Pak Kadis sudah menyampaikan. Ini mulai muncul. Kelemahannya kemudian adalah, ini untuk koreksi teman-teman dinas pendidikan. Di saat nasionalisme kita mulai menipis, jiwa patriotis ini mulai terkikis, pelajaran yang mendukung untuk mencintai bangsa ini mulai hilang. Coba Pak Kadis, mohon maaf saya matur ya. Dulu kalau masa kecil saya Pak, saya SD, itu ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Apa target goalnya dari pendidikan ini? Mengenalkan siswa didik terhadap sejarah, terhadap perjuangan para pahlawan. Sehingga mohon maaf, orang-orang kayak saya dulu Pak, hafal dengan lagu-lagu kebangsaan. Diperintahkan untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Sehingga apa kan? Saya tahu Pangeran Diponegoro, bahkan nama komplit Pangeran Diponegoro saya apa? Coba, adik-adik yang hadir, yang tahu nama komplit Pangeran Diponegoro, saya kasih uang 1 juta.
Ayo yang berani maju. Ayo, yang mau. Yang hafal nama komplit Pangeran Diponegoro saya kasih uang 1 juta. Ayo silakan. Adik-adik yang mau langsung ke sini aja. Ayo, langsung maju. Gak usah muridnya deh, gurunya gak apa-apa. Ayo 1 juta. Bang, Ibu Bapak, nama komplit dari Pangeran Diponegoro ya. Nama komplit dari Pangeran Diponegoro. Adik-adik atau Pak Guru yang tahu silakan, itu saya kasih uang 1 juta. Ayo sini. Silakan turun Ya. kalau berani. Ini Pak. Maju. Ah ini. Nah, kita lihat. Benar nggak dia apa? Atau buka Google jangan-jangan. Sini. Oke, silakan. Nah, kok bau kamu duren? Habis makan duren? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Gus, saya deg-degan pertama kali lihat Gus. Sebenarnya saya nggak tahu nama fullnya Gus, tapi yang saya tahu namanya Raden Mas Ontowiryo. Apakah itu benar Gus? Ya, itu hanya baru potongan. Potongan. Ontowiryo itu hanya nama potongan. Yaudah, kamu kelas berapa? Kelas 11 Gus. Kelas 11? Iya. Dari sekolah mana? SMA 24 Bandung. Udah. Banyak sekali penggemar kamu. Sekarang gini aja deh. Kamu saya minta menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal saya kasih uang 200.000. Garuda Pancasila. Yang enggak dong. Ayo nyanyi bareng-bareng ya. Kamu yang nyanyi mereka liatin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan Tuhan nih. Kamu pengen jadi apa besok kalau besar? Insya Allah Gus, cita-cita saya ingin jadi teknisi perminyakan. Teknis perminyakan. Ya, ekspektasinya teknis perminyakan. Faktanya jualan minyak goreng ya. Saya kasih 200.000. Ya, yaudah, sana. Izin foto. Cuman saya pesan sama Hanif, kalau posting foto di media sosial, tolong jangan diedit cakep-cakep. Kenapa? Kalau saya tersinggung kalau ada orang posting foto diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Bisa aja Gus Miftah ya. Karena cantik itu relatif Pak, tapi filter alternatif. Nih kita kasih tahu. Bukti dulu pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu penting. Siapa? Gini aja. Kamu tirukan setelah saya yang berani maju tak kasih 500.000. Nama komplit Pangeran Diponegoro. Siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. 500.000. Ada yang ditanya yang berani. Pertanyaannya adalah hari ini udah nggak kenal lagi Pak. Kalau dulu saya diminta oleh guru saya menghafalkan nama-nama pahlawan, kita apa dengan Cut Nyadin, Cut Mutia. Sekarang nggak tahu Pak, nggak tahu siapa Cut Nyadin, siapa Cut Mutia. Taunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Cut siapa lagi bro? Cut Mei. Lebih kenal dengan artis-artis K-pop dibandingkan dengan nama pahlawan. Maka mohon maaf, ini menjadi koreksi Pak. Karena apa? Orientasi pendidikan di Indonesia hari ini hanya ngejar 3 mata pelajaran yang diuangkan. Betul Pak ya? Ujian akhir nasional. Sehingga kemudian apa?
anak-anak sudah mulai menipis wawasan kebangsaannya. Dulu mohon maaf, SMP masuk SMA, kita diajari apa Bu? Penataran P4. Sekarang mana ada? Nggak ada. Dulu saya GBHN lo hafal. SMA masuk perguruan tinggi, penataran P4. Sekarang sudah tidak ada. Maka peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak itu untuk merusak tatanan toleransi yang ada di Indonesia. Dengan paham-paham yang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok. Coba, dari mana Anda mengatakan Pancasila tidak cocok? Saya kasih satu fakta, Pak Kepala Dinas dan kawan-kawan, adik-adik. Saya baru 2 minggu sama Kang Emil pulang dari tanah Arab, dari tanah suci. Adik-adik sekolah saya doakan, semoga semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan umroh. Amin. Jangan amin dulu itu. Iya, ada koma itu ya. Masih koma. Untuk haji dan umroh. Amin. Amin. Nah, kita lihat. Kenapa saya mengatakan orang-orang yang mengatakan Pancasila itu tidak cocok itu mohon maaf salah. Coba kita lihat Pak, faktanya. Jazirah Arab itu punya bangsa satu. Namanya bangsa apa Pak? Arab. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu. Namanya bahasa Arab. Tetapi bangsa yang satu dipersatukan dengan bahasa yang satu tidak bisa berdiri di atas negara yang satu. Bangsa satu, bahasa satu, tapi berdiri di atas banyak negara Pak. Itu Jazirah Arab. Maka ada Arab Saudi, ada Abu Dhabi, ada Qatar, macam-macam. Bahasanya satu, bangsanya satu, tetapi mereka nggak bisa bersatu. Nah, kembali ke Eropa. Eropa sama, bangsanya satu, namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu, namanya bahasa Inggris. Tetapi mereka tidak mampu bersatu, Pak. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sekarang coba kita lihat Indonesia. Banyak suku bangsa. Tadi Pak Kadis bilang berapa? Lebih dari 1.400 suku bangsa. Dengan bahasa yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Ini aja. Siswi cewek yang bisa menyebutkan 5 budaya Sunda maju ke depan, tak kasih uang. 5 budaya Sunda yang benda saja, yang benda. Karena ada benda dan bukan benda kan? Ayo, yang benda maju tak kasih uang 300.000. Karya Sunda, budaya dalam bentuk benda. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Anda orang Sunda. Oi. Halo. Nah, sini deh. Sini. Coba yang lain sebagai dewan juri, benar apa enggak? Sini deh, sini. Ikutkan ya. Namanya siapa? Nama saya Cita Indonesia dari Siapa namanya? Cita Indonesia. Oh, penyanyi itu. Cita-citata. Oh, kelas dari mana? SMA Negeri 23 Bandung. Kelas berapa? 10. 10. Kok kamu gemetaran kenapa? Iya, Oh, pernah tidak. gini. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Kenapa tuh? Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Oh. Iya. Karena kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Oh, oke ya. Coba sebutkan 5 budaya Sunda yang benda, kategori benda. Angklung, 1 angklung. wiwitan. Apa? Wiwitan tau nggak? Oh. Tari jaipong, masuk gak? Kan benda. Oh, benda nih. Ah. Suling masuk gak? Nah, suling. Tuh di aku bener tuh. Gendang. Satu lagi ya? Apa? Apa ya? Yang jadi lambangnya Jawa Barat itu apa? Ada pusaka. Keris bukan? Ada pusaka apa itu namanya? Oh, gimana? Apa? Yang lambangnya Jawa Barat itu namanya apa ya? Lambang Jawa Barat.
ya? Pusaka Jawa Barat. Pusaka Jawa Barat apa namanya? Pusaka Jawa Barat apa ya? 5, 4, Itu gambar pusaka itu. Kayak keris itu loh, tapi bukan keris. 3. Kujang. Iya. Betul sekali. 5 ya? Udah, Ya. ada 5. Namanya siapa tadi? Cita. Nah, kamu tak kasih uang untuk apa? Buat apa ya? Gak minta ke mama jadi. Yang gak jadi minta ke mama. Untuk apa? Buat jajan dah. Oh, buat jajan. Iya. Bukan untuk top up, bukan ya? Enggak loh. Lebar ya. Top up. 1, 2, 3. Nah, Ya, makasih. siang. Ya, silakan ya. Nah, sana mau juga? Mau? Coba, tak selesaikan sebentar, habis ini kita tanya jawab. Kamu nulis pertanyaan terbaik, saya kasih uang sama kaos. Saya punya uang, saya punya kaos kan? Siap. Saya siapkan. Saya tahu. Saya siapkan uang banyak. Kenapa? Karena saya tahu cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Betul ya. Oke. Nah, maksud saya apa? Bahwa kemudian bangsa ini kaya. Dan ternyata apa? Segala keberagaman yang ada di Indonesia, walaupun kita berbeda adat, budaya, kearifan lokal, tapi mohon maaf, banyak suku bangsa, tapi bisa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan itu? Ternyata jawabannya adalah Pancasila. Maka kenapa kemudian kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Kalau kita ngomong suku bangsa, Kang Adi, coba kita lihat dari ujung Jawa Timur sampai Jawa Barat, berapa bahasa yang ada, Pak Kadis? Di ujung Jawa Timur itu namanya Banyuwangi, punya suku namanya apa? Osing. Ngomongnya apa? Sun. Nyebrang dikit ketemu siapa? Madura. Bahasanya Dormak Bu Abu. Ini kawan saya dari Madura itu banyak, rata-rata penjual sate. Bagi saya penjual sate itu lucu. Kenapa? Yang gerah orangnya, yang dikipasi satenya. Nyebrang lagi, ketemu mana? Surabaya. Jawa tapi kasar. Ke barat lagi, ketemu mana Bapak Ibu adik-adik? Jogja Solo. Bahasanya halus. Kulo panjenengan, monggo. Ke barat lagi, sama-sama Jawa. Ketemu mana? Ngapakiun, bangsa ngapak. Ngomongnya blukuduk. Banyumasan. Dari Kebumen, Tegal, Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, dan sebagian Cirebon. Ke barat lagi, ketemu daerah yang kita cintai. Mana? Pasundan, Jawa Barat, dan sekitarnya. Yang terkenal dengan segala keeksotisannya. Nah, maka kemudian apa? Al-Hujurat ayat 26. Ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya apa, Pak? Ternyata tujuannya adalah persatuan Indonesia yang dalam Al-Hujurat disebut lita'arofu. Saling mengenal. Lah, saling mengenal itu bagian dari persatuan. Yang namanya saling mengenal itu tidak hanya saya kenal dengan Kang Emil kenal dengan saya, tidak. Tetapi saya tahu budayanya orang Sunda tahu budaya orang Jogja. Saya tahu adat istiadatnya, dia tahu adat istiadat saya. Maka mohon maaf, ketika ada orang menghina ibu kota pindah ke Kalimantan dengan mengatakan, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis? Orang Kalimantan emosi dan marah. Kenapa? Karena merasa budayanya tidak dihargai. Kenapa? Karena dia gagal dengan lita'arofu, saling mengenal. Makanya kalau saya santai Kang, saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ya. Banyak caption ya ini buat hari ini semua. Mungkin pancingannya seperti itulah, bahwa kemudian kita meyakini Pancasila ini sebagai sebuah ideologi yang sampai hari ini terbukti mampu mempersatukan anak bangsa. Maka saya harapkan
Bapak Ibu guru, walaupun tidak ada materi pendidikannya di sekolah, tolonglah disisipkan materi-materi kebangsaan. Mungkin melalui perintah Pak Kadis, bagaimana kemudian anak didik wajib tahu tentang Pancasila, apa tentang Undang-Undang Dasar 1945, menggalakkan kembali upacara bendera setiap hari Senin. Saya mohon maaf, coba kalau saya boleh usul Pak Gubernur, mohon maaf. Alangkah indahnya kemudian kalau gedung ini tidak hanya 1-2 gambar atlet, tapi kita pasang gambar-gambar pahlawan yang ada di sini. Minimal pahlawan yang dari Pasundan umpamanya kita pasang di setiap gedung-gedung yang kita punya. Sehingga apa? Kita mencintai mereka, Pak, karena terbiasa dengan mata kita melihat gambar-gambar pahlawan di sekeliling kita. Maka saya harapkan semuanya adik-adik bisa memahami sehingga kecintaan kita kepada NKRI semakin bertambah. Terima kasih, kita akan dialog saja. Tanya jawab beserta adik-adik. Yang bagus pertanyaannya nulis tak kasih hadiah. Siap ya. Coba kaosnya disiapkan. Coba kaosnya disiapkan. Oke, adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Mana yang mau bertanya? Silakan ke depan. Oke. Oh, sudah ada pertanyaan. Oke, coba saya bacakan. Tadi pada saat registrasi adik-adik sudah menulis ya pertanyaan. Yang ini kita, tapi Gus ada yang mau ke depan katanya mau bertanya, boleh? Boleh. Oke, langsung sebelah sini. Nah, ini yang sudah nulis, coba saya mau panggil ini. Oke. Atas nama siapa? Coba. Namanya Cindy Ezra Cati Debai. Cindy Ezra mana? Cindy Ezra Cati Debai. SMAN 23. Mana orang? SMA 23 Bandung. Cindy Ezra. Oke, ini ada. Cindy Ezra terlebih dahulu ya. Cindy Ezra. Oke. Dikasih mic, tak suruh baca sendiri pertanyaannya. Sini. Sini sebelah sini ya. Mana SMA 23 Bandung? Oke. Ini tulisan kamu bukan? Ini kamu. Ya. Coba sekarang dibaca. Coba kaosnya mana kaos? Saya langsung aja. Oke, jadi di sini aku nulis pertanyaan kan, penulis atau waktu ngerancang Pancasila itu kan I.R. Soekarno, dan pas banget dirancang tuh di Indonesia. Nah, pertanyaan aku, apakah ada niat dari Provinsi Jawa Barat untuk membuat monumen seperti patung atau lainnya? Untuk kayak jadi ini nih, misalnya kayak di jalan-jalan kan banyak patung-patung lainnya, patung-patung yang mengingatkan misalnya waktu patung proklamasi di Jakarta kan ada. Nah, apakah di Indonesia mau dibuat monumen pas pembuatan Pancasila? Oh, di Iya, Jawa Barat. di Jawa Barat. Saya mau tanya sama kamu. Apa? Di Jawa Barat ada nggak Jalan Soekarno? Ada. Pasti ada. Ada pasti. Ada nggak gedung-gedung di Jawa Barat dengan nama Soekarno? Pasti ada. Nah, pasti ada. Yang kamu maksud itu? Bukan, yang aku maksud monumen. Oh, monumennya. Iya. Adakah keinginan pemerintah Jawa Barat membangun monumen? Iya. Nah, berarti tanyanya sama Pak Gubernur. Gimana Bapak? Nah, baru dijawab. Oke, pertanyaannya bagus. Mana tak kasih kaos? Tak kasih kaosnya mana? Nah, tak kasih kaos. Sini. Sama uang nih. Kamu kelas berapa, Cindy? Aku baru masuk kelas 10. Kelas berapa? 10. Kelas 10. Kamu Iya. besok gede pengen jadi apa? Apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Aku jadi jaksa atau enggak dokter. Dari jaksa? Iya. Ngeri sekali. Orasi kebangsaan Gus Miftah. Wah, keren banget gila. Ininya, kasih Oke, kaos. silakan. Untuk diperlihatkan ke depan kaosnya. Nah, sama Oke. uangnya. Wah, luar biasa sekali Terima kasih, ya. Cindy. Jawabannya sudah dari Pak Gubernur katanya tadi ya. Jempol dari Pak Gubernur. Selanjutnya Pertanyaan dari siapa? siapa ini? M. Raski. M. Rasti mana? Dari SMA berapa? Dari SMAN 24 Bandung. SMA 24 Bandung. M. Rasti. Halo, di mana M. Rasti? Bisa ke bawah? Silakan, ini pertanyaannya bagus banget. Saya pengen tahu namanya Raski mana? Coba M. Rasti. Mana? Ada M. Rasti di Oh, sini? Rasti. Oke ya, silakan. Oke. SMA Negeri 24 Bandung mana suaranya? Oh, ada di atas ya. Oke. Coba kamu baca pertanyaan kamu. Ini bagus Pak Gubernur pertanyaannya.
Coba ada disimak ya. Assalamualaikum Gus. Di sini pertanyaan Raski. Apa tanggapan Gus mengenai lingkungan yang berisi keberagaman agama ataupun keberagaman budaya? Ngomongnya pelan-pelan, kamu ngomong apa kumur-kumur? Tapi hanya terfokus ke satu budaya atau agama dan upaya untuk mengatasi itunya bagaimana? Karena di sini kan pertanyaan Raski lingkungan. Kenapa? Di sini pertanyaan Raski soal lingkungan. Yang dimana lingkungan itu kan pasti lebih dari 2 orang dan lebih. Dan kita hidup di negara yang gak cuma satu agama, gak cuma satu budaya, majemuk. Dan upaya untuk mengatasi itu bagaimana? Karena biasanya ada kesenjangan sosial dan lain-lain karena perbedaan itu. Iya. Makasih. Ya, kamu di sini dulu. Kamu pura-pura jadi host di sini. Kamu kok kecil banget, makannya banyak gak sih? Kebetulan banyak. Alhamdulillah banyak. Kalau orang makannya banyak, tetap kurus itu 2 kemungkinan. 1 anugerah, atau nomor 2 azab. Gitu ya, azab. Yang kedua sih. Jadi pertanyaan Raski ini keren. Apa tanggapan Gus Miftah mengenai lingkungan yang berisi keberagaman agama, tapi hanya terfokus ke satu budaya atau agama? Dan bagaimana upaya untuk mengatasi itu? Terima kasih. Mas Raski, kalau Mas Raski besok datang ke pondok saya, Mas Raski akan mendapatkan satu lingkungan yang aneh. Tetangga saya 60% Katolik, tapi pondok pesantren saya berdiri di atas kampungnya orang Katolik. Selatan saya rumahnya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa? Karena kami memahami bahwa perbedaan itu sah, baik di dalam bingkai bernegara maupun beragama. Saya mau tanya, orang berbeda boleh apa? Boleh. Yang nggak boleh ternyata satu, Mas. Kalau Al-Quran mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Orang berbeda itu boleh, yang nggak boleh berpecah belah. Contoh, Rizky sukanya warna apa? Putih. Biru. Biru, sama dong. Aku sukanya hitam. Umpamanya kalian sukanya warna putih. Itu kan pilihan. Bahkan dalam persoalan keimanan saja Al-Quran mengatakan apa? Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Yang beriman, berimanlah. Yang kafir, kafirlah. Maka yang perlu kita rubah itu, mohon maaf, bukan cara pandang orang lain kepada kita, tapi cara pandang kita kepada orang lain. Maka saya sering mengatakan apa? Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa berselancar, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Nah, maksud saya apa? Untuk supaya kita menjadi bangsa yang rukun, yang perlu kita lakukan satu, jangan menyamakan yang memang berbeda, dan jangan membeda-bedakan yang memang sama. Satu. Kemudian yang kedua, kemarin diskusi saya dengan Pak Gubernur, saya bilang apa? Indonesia itu bukan negara agama. Tapi negara yang beragama. Makanya kenapa Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya sama Reski, berapa agama yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, yang legalitasnya diakui? 1. Islam. 2. Kristen. 3. Protestan. Katolik. 4. Hindu. 5. Buddha. 6. Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang ini berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan intervensi dan gangguan dari pihak manapun. Setuju nggak? Setuju. Orang Kristen ibadahnya di mana? Gereja. Gereja. Silakan ke gereja. Orang Islam di mana? Masjid. Silakan ke masjid. Orang Hindu di mana? Di pura. Pura. Silakan ke pura.
Artinya apa? Kalau itu kita lakukan aman. Yang menjadi persoalan adalah kita selama ini intervensi dengan urusan rumah tangga orang lain. Lah kamu tidak boleh melakukan itu. Kita nggak usah ngomong soal salib, wong salib itu urusan orang Kristen. Orang Kristen nggak usah ngomong tentang Quran. Wong Quran itu urusan orang Islam. Maka kita santai saja. Nah, dalam persoalan ibadah tidak bisa dicampur. Tapi dalam persoalan muamalah kita bisa kerja bareng. Mungkin pertanyaannya begini, bagaimana dulu dengan Gus Miftah yang ceramah di gereja Jakarta Utara? Kamu lihat videonya. Nah, itu konteksnya bukan peribadatan, tetapi seremonial peresmian gereja. Saya diminta untuk ceramah kebangsaan supaya rukun antar umat beragama. Kamu tahu responnya apa? Gus Miftah dibilang kafir. Alasannya apa? Gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, padahal atas nama undangan. Saya bilang, Miftah kafir. Apa jawaban saya, Rasi? Nggak masalah, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun itu syahadat sekali terbakar kekafirannya. Maka yang pengen saya tumbuhkan kepada kamu adalah berbeda itu boleh. Tuhan menciptakan jutaan kacamata dan Tuhan mempersilahkan kepada kita untuk memilih kacamata mana yang paling kita sukai. Tepuk tangan untuk Raski. Ini keren pertanyaannya. Nah, pertanyaannya bagus, tidak 200.000 tapi 400.000. Alhamdulillah. Keren pertanyaan. Iya. Sama kaos. Sama kaos ya, Gus ya. Ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Sama Gus. kaos. Sama dari Indihome. Alhamdulillah. Mbak-mbak yang mau bertanya silakan. Atau berani maju saya kasih pertanyaan. Ada lagi yang lain? Ini pertanyaan terakhir. Kenapa? Oh, pertanyaan terakhir. Oke. Dari ngeri sekali namanya ini. Jos. Coba tahu siapa namanya? Enangga Rizik Sihab. Erlangga dari SMK Al-Hadi ya. Saya mau lihat orangnya yang mana ini. Boleh sebelah sini Erlangga. Mana orangnya? Enangga Rizik Sihab. Wah. Dari SMK Al-Hadi. Oke, SMK Al-Hadi mana suaranya? Oh, dari sana rekan-rekannya ya. Oke, ini Ananda Eranda sudah hadir. Saya mau tanya bener nggak namanya ini bener ini? Ayo sini. Namanya kok bagus banget itu. Sini. Coba nama komplit kamu siapa? Erlangga Rizik Sihab. Oh, itu bener nama kamu asli? Benar. Mana KTP-nya lihat? Erlangga apa Enangga? Erlangga. Oh, kamu ngefans sama Rizik Sihab? Oh enggak. Nama dari orang tua. Oh, nama dari orang tua. Kok wajahnya beda sama KTP? Tapi mbak-mbaknya kalau punya cowok berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Erlangga, iya ya kan? Namanya bener. Erlangga Rizik Sihab. Rizik Sihab. Kamu baca pertanyaannya. Cara menanggulangi krisis nasionalisme di kalangan pelajar. Oh, keren banget ini. Tepuk tangan untuk Rizik Sihab. Dari SMA Al-Hadi. Rizik Sihab tanpa Habib. Rizik Sihab tanpa Habib. Salah. Yes. Kamu ada durian Nabi Muhammad? Enggak Enggak ada. Kenapa pakai nama Sihab? Bapakmu Sihab? Nama nggak tahu sih dari nama orang tua aja. Quraisy Shihab katanya terinspirasi dari Quraisy Shihab. Oh, terinspirasi dari Quraisy Shihab. Kamu latar berapa sih? 2004 di Jakarta. 2004. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi itu jaksa. Gini aja. Kamu hafal nggak dengan Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan? Bahwa sesungguhnya itu Bukan kemerdekaan. dibaca. Kalau apa tak kasih uang 500.000. Bahwa sesungguhnya itu kemerdekaan adalah gagal. Nah, yang maco dikit. bahwa sesungguhnya itu Pembukaan. pembukaan bahwa sesungguhnya itu kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu kemerdekaan di atas biar Salah. nggak grogi Udah gini aja. Diganti sekarang.
Pancasila, adik-adik, teman-temanmu kalau semuanya dipimpin. Kamu baca Pancasila semuanya menerukan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Rizik Syihab. Saya mau tanya, di sekolah kamu ada upacara bendera nggak kalau hari Senin? Kebetulan sekolahnya siang jadi diganti sama apel. Apel apa? Apel siang, apel Senin sih. Ada upacara bendera? Nggak ada, karena masuknya siang. Loh, emangnya upacara siang nggak boleh? Boleh. Ada gurumu di sini? Ada. Siapa? Pak Asep. Pak Asep. Pak Asep, saya boleh minta nggak Pak Asep? Kalau siang apa itu diganti dengan upacara bendera Pak? Minimal mengembarkan bendera hormat merah putih Pak. Itu cara-cara menumbuhkan kecintaan kamu kepada bangsa ini. 1. Yang kedua, salah satu yang memicu tindakan radikalisme itu apa? Kebencian kepada pemimpin. Maka pelajar harus bangga dengan semua pemimpin bangsa. Harus bangga dengan presidennya, harus bangga dengan wakil presidennya, harus bangga dengan menterinya, harus bangga dengan gubernurnya. Pertanyaan saya sama si Rizik Syihab, kalau pemerintah salah boleh nggak dikritik? Boleh. Caranya? Kritik yang membangun. Kritik yang membangun dengan cara yang baik. Jangan hanya mengedepankan ujaran kebencian. Jangan melakukan hate speech. Jangan mencaci maki. Jangan menghina pemimpin. Kalau mereka salah diluruskan. Saya mau tanya, Pak Gubernur, kalau salah kamu berani kritik nggak? Berani. Oh, berani. Itu adalah cara-cara menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Keren. Pak Gubernur salah, kan orangnya asik. Tapi dengan cara yang baik, jangan mencela. Hati-hati loh. Sekarang banyak orang berurusan polisi hanya gara-gara postingannya, betul. Makanya adik-adik ingat ya, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Saya ulangi, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Sekarang itu kalau mau pengen viral gampang. Tapi saya bilang sama si Rizik, virallah dengan prestasi, jangan dengan sensasi. Betul? Coba, kayak di TikTok itu kan, cewek berjilbab, mohon maaf bajunya dibuka, ngevlog, hai guys, apa coba yang dipamerkan? Itu kan berarti dia apa? Tidak bisa menjaga martabatnya, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Pengen viral, tapi dari jalur sensasi, bukan prestasi. Makanya saya pesan sama Rizik, teman-teman kamu ayo, kamu sebagai pelopor anak muda yang mencintai bangsa ini dengan mencintai pemimpinnya. Karena saya pernah membuat tulisan, salah satu pemicu radikalisme itu adalah kebencian yang berlebihan kepada pemimpin. Pemimpin boleh salah dan pemimpin juga boleh untuk dinasihati. Tepuk tangan untuk Rizik. Kasih uang kamu hafal Pancasila. Mana kaosnya mas? Kaosnya mas. Nah, ya. Boleh foto ya sini, tenang. Oh, kok HP-mu gambarnya cewek? Kamu udah punya pacar belum? Alhamdulillah. Udah punya pacar kamu? Siapa yang khilaf sama kamu? Mana pacarnya Rizik yang mana? Oh nggak ada, oh nggak ada. Ya, makasih Rizik. Tepuk tangan tuh Rizik. Ya, makasih Le. Maka ada sekalian yang saya cintai, akhirnya yang pengen saya sampaikan adalah solusi-solusi yang bisa kita lakukan sehingga kemudian bangsa ini bisa menjadi bangsa yang toleran. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman kebangsaan yang benar. Kemudian yang kedua, pendidikan cinta dan bela negara.
Kemudian apa? Ayo mulai lagi menghafalkan lagu-lagu kebangsaan, menghafalkan nama pahlawan, kembali memahami penataran P4 dan lain sebagainya. Akhirnya Kang Adi, sebelum saya tutup, akan saya bacakan konklusi dari apa yang saya sampaikan. Bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja, tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini, perbedaan akan merekatkan, bukan meretakkan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kita bersanding untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan. Karena dalam bingkai kebaikan kita semua sama, dalam bingkai kebangsaan kita semua setara. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak yang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Tepuk tangan untuk adik-adik SMA Bandung. Akhirnya, sebagai penutup, Pak Gubernur, saya selalu bilang, coba adik-adik lihat, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Coba Anda lihat, kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ilmu yang diberikan oleh Gus Miftah. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, apalagi untuk adik-adik semua, para penerus bangsa tentunya yang ada di Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Baik, demikian Ibu dan Bapak, tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita sudah mengikuti orasi kebangsaan yang luar biasa yang merupakan obrolan rasional aktual, spiritual dan intelektual di sebuah kalangan yang akhirnya direalisasikan dalam bentuk acara. Seperti yang kita sampaikan tadi buat adik-adik semua yang tadi sudah membawa bendera, nanti kita akan melaksanakan komitmen kebangsaan yang simbolisnya nanti akan diserahkan bendera oleh Gubernur Jawa Barat dan kita akan membentangkan bersama-sama dengan menyanyikan lagu bendera merah putih. Kami persilakan buat adik-adik yang tentunya masih berada di luar untuk masuk ke dalam ruangan karena acara masih kita lakukan sampai beberapa waktu ke depan. Sekali lagi Ibu dan Bapak yang sudah hadir di sini baik secara langsung maupun secara virtual untuk tetap semangat pada kesempatan rangkaian acara ceramah kebangsaan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gus Miftah selaku orator ceramah kebangsaan. Siap-siap nanti ada ujian ya. Jadi nanti yang tadi disampaikan harus dihafalkan baik-baik ya. Yang kedua, saya hormati, saya banggakan jajaran Forkopimda, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat,
Ketua Tim Penggerak PKK dan yang punya hajat, Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran. Salam saya untuk para guru-guru yang hadir di sini dan juga hadirin sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat dengan provinsi penduduk paling besar 50 juta orang punya tantangan yang luar biasa. Adik-adik adalah calon pemilik masa depan, pemilik Indonesia yang cemerlang, yang 25 tahun lagi Indonesia akan diproklamasikan sebagai negara adidaya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kakek saya hidup 1945 saat Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Adik-adik akan hidup 25 tahun lagi menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi CEO, menjadi semua hal yang positif saat Indonesia menjadi negara adidaya. Adik-adik saya titip, pulang dari sini, perkuat komitmen kebangsaan adik-adik, bahwa apa yang kita terima hari ini adalah hasil perjuangan orang tua kita di masa depan. Juga titip kepada yang mengikuti secara virtual agar apa yang tadi disampaikan oleh Gus Miftah untuk menjaga toleransi, mencintai Pancasila, melawan ideologi-ideologi yang akan merongrong kita, terjemahkan dengan cara-cara kreatif, terjemahkan dengan cara-cara kekinian, gunakan perjuangannya dengan media sosial. Adik-adik harus paham, ada negara hari ini yang sudah bangkrut, namanya Sri Lanka. Ada negara yang sedang perang, yaitu Ukraina. Dan ada negara yang Allah cabut, tidak eksis lagi yang namanya negara Yugoslavia. Semua yang bangkrut, semua yang perang, semua yang negara bubar, datang dari bangsanya tidak mampu menjaga harmonisasi, tidak mampu menjaga perbedaan-perbedaan. Orang tua kita sudah jerih payah melahirkan Pancasila, tidak usah diutak-atik lagi. Kalau di sekolahnya, di SMA, di SMK, di SLB, ada yang coba-coba membisiki, ya, dengan narasi-narasi, dengan kalimat-kalimat yang mengganggu, mendiskreditkan Pancasila. Adik-adik harus lawan dengan ceramah Gus Miftah tadi. Karena adik-adik, hidup ini akan ada dua kelompok, ini tolong diingat-ingat. Kelompok pertama melihat perbedaan sebagai rahmat, sebagai keragaman. Mudah-mudahan adik-adik masuk selalu di kelompok yang mulia ini. Setiap kita ini berbeda, sudah takdirnya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang desa, ada orang kota, ada agama Islam, ada non-Islam, dan lain sebagainya. Itu sudah takdirnya. Kelompok kedua akan melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Nah, inilah yang tadi Gus Miftah sampaikan. Kita harus melawan mereka-mereka di lingkungan adik-adik, di media sosial, yang menggunakan perbedaan untuk dipersamakan, untuk dipaksakan, dan akhirnya dijadikan sumber kebencian karena berbeda. Ingat, dari kebencian lahir hasutan-hasutan. Dari hasutan lahir kerusuhan-kerusuhan. Kalau kerusuhan tidak bisa dikendalikan, akhirnya terjadi peperangan. Dari peperangan negara bisa bubar jalan. Oleh karena itu, saya titip pada adik-adik, apa yang tadi disampaikan oleh Gus Miftah, tolong diresapi baik-baik. Dan Kepala Kadisdik, saya sampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan ini, Gus, tidak hanya sekali. Ini ada 1 dari 5 wilayah di Jawa Barat. Jadi nanti kita safari ke Priangan Timur, safari ke Priangan Barat, safari ke daerah Ciayu Majakuning di utara, di Purwasuka, kemudian juga ceramah di Bodebek. Nah, mudah-mudahan dengan minimal 5 wilayah tadi mendengarkan semua apa yang disampaikan Gus Miftah, insya Allah Jawa Barat bisa mantap. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Gubernur Jawa Barat untuk tetap berada di depan.
Terus selanjutnya akan kita ikuti bersama komitmen kebangsaan yang secara simbolis Gubernur Jawa Barat akan menyerahkan bendera merah putih kepada para perwakilan siswa-siswi dari SMA, SMK, dan SLB. Oke, dan untuk adik-adik semuanya yang sudah membawa bendera, silakan untuk berdiri. Untuk bersiap-siap kita akan bentangkan bendera bersama-sama dengan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Sekali lagi kami persilakan yang ada di atas untuk lebih merapat ke adik rekan-rekannya. Kami undang untuk mendampingi Gus Miftah, kami persilakan. Baik, untuk komitmen kebangsaan ini pertama kita akan serahkan kepada Riko dari SLB Pajajaran Kota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat. Baik, kami persilakan. Dan untuk adik-adik yang sudah membawa bendera untuk bersiap-siap membentangkan bersama-sama sebagai simbolis Gerakan Nasional Pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat, mana pada kesempatan hari ini komitmen kebangsaan dipersilahkan dan secara simbolis dari Gubernur kepada Ananda Riko dari SLB. Kami persilahkan Ade Riko untuk menerima bendera secara simbolis. Dan baik, untuk selanjutnya kita akan bersiap untuk menyerahkan bendera kepada Ananda Fawaz dari SMK Igasar Pindad. Kami persilahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk kembali menyerahkan kepada Ananda Fawaz perwakilan dari SMK untuk menerima bendera. Dan selanjutnya penyerahan bendera kepada Oktaviani dari SMA Negeri 24 Bandung. Kembali kami persilahkan Gubernur Jawa Barat untuk menyerahkan bendera secara simbolis komitmen kebangsaan ini kepada adik dari SMA. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu.